Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pemerintah Kota Banjarmasin tanggung penuh biaya pengobatan anak dengan gizi buruk. Wali Kota pastikan tak ada warga terhalang biaya kesehatan. Festival Budaya Saijan ke-11 tampilkan karya 17 subsektor ekraf, jadi ajang kreativitas generasi muda Bumi Saijan. Risma pimpin PWI Tanah Laut 2025-2028, komitmen tingkatkan profesionalisme wartawan dan bersinergi dengan pemerintah. Pemerintah Kota Banjarmasin bergerak cepat membantu Mahendra Djoko Djatmiko, seorang anak berusia 10 tahun warga Kelurahan Teluk Tiram yang tengah berjuang melawan anemia disertai gizi buruk parah atau marasmus kwashiorkor. Mahendra kini dirawat intensif di UGD RSUD Sultan Suryansyah dengan seluruh biaya pengobatan ditanggung penuh oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Muhammad Yamin menegaskan pemerintah hadir memastikan tidak ada warga yang terkendala biaya untuk mendapatkan hak kesehatan. Bahkan Wakil Wali Kota Ananda langsung ditugaskan meninjau kondisi Mahendra. Kepala Dinas Kesehatan Tabiun Huda memastikan tim medis telah turun menangani pasien sekaligus mengingatkan pentingnya pemenuhan gizi sejak dini. Nanti sudah dipastikan bahwa ditanggung oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk sementara tadi apa untuk diagnosisnya mereka anemia berat dan ada kwashiorkor. Tapi kurang gizi yang parah ya? Ya, lumayan lah Pak. Kalau yang untuk kedepannya seperti apa? Ini apakah jika ada orang-orang yang tidak mampu mungkin memerlukan perawatan? Ya, maka kami akan menggerakkan seluruh petugas puskesmas dan kader-kader untuk lebih melihat dan penjaringan data-data anak-anak dan bayi-bayi sehingga dapat segera mungkin kita menemukan gejala-gejala yang kekurangan gizi. Maka kita cepat penanganannya. Sementara itu, Direktur RSUD Sultan Suryansyah Syaukani menegaskan pelayanan akan diberikan secara maksimal dengan melibatkan banyak dokter untuk perawatan intensif. Karena ini tim kasusnya akan melibatkan beberapa dokter ya, ada beberapa tim dokter nanti untuk yang utamanya adalah dokter spesialis anak yang nanti akan bertindak sebagai dokter penanggung jawab pelayanannya, kemudian juga akan dibantu oleh dokter spesialis gizi, dokter penunjang yang lainnya nanti juga dokter spesialis patologi klinik dan spesialis radiologi. Pak, ini kan tadi digratiskan oleh pemerintah. Kira-kira untuk pelayanan tetap yang terbaik diberikan Pak dari rumah sakit? Iya, tentu sudah menjadi tanggung jawab kami memberikan pelayanan tanpa memandang status pasien. Jadi pasien mau BPJS, sakit umum atau apapun status pasiennya itu tetap kita akan memberikan pelayanan sesuai dengan standar. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nuryadi meninjau langsung kondisi seorang anak penderita gizi buruk yang kini dirawat di RSUD Sultan Suryansyah Rabu siang. Dalam kunjungannya, Nuryadi mengungkapkan persoalan yang dihadapi keluarga pasien tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga menyangkut administrasi kependudukan. Sang ibu diketahui belum memiliki KTP yang jelas, sementara harus mengurus 6 anak setelah bercerai. Dinas Sosial pun segera berkoordinasi dengan Disduk Capil untuk memproses dokumen kependudukan keluarga tersebut. Upaya ini penting agar mereka bisa masuk dalam jaminan sosial termasuk program bantuan dan layanan BPJS Kesehatan. Nuryadi menegaskan pemerintah kota akan memastikan keluarga ini mendapat perlindungan dan hak sosial secara layak begitu administrasi kependudukan selesai diproses.
Makanya ini kami sudah pendekatan dengan Dukcapil. Kita minta identitas mereka dan nanti Dukcapil akan menindaklanjuti untuk bersurat ke Palangkaraya untuk mencabut pindahan mereka untuk menjadi warga Banjarmasin. Nah, jadi hal ini sudah kami lakukan. Nah, kami sudah minta mengisi formulir yang harus diisi oleh yang bersangkutan, terus nanti akan kita kirim ke Palangkaraya lewat Dukcapil. Jadi antar Dukcapil yang akan mengeluarkan itu. Artinya Bondan sendiri mempermudah nih lah sebenarnya. Iya, betul. Kita bantu semuanya. Kalau ini sudah terpindah, apalagi yang bisa dilakukan dari biasa? Ya, kami akan memasukkan ke jaminan sosial untuk melaksanakan mungkin ada bantuan. Paling tidak kita menerbitkan semacam BPJS-nya yang dibantu oleh pemerintah. Fudail dan Federan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Program makan bergizi gratis atau MBG di Banjarmasin kembali dievaluasi. Menyusul adanya aduan sejumlah siswa yang mengeluhkan makanan berbau tak sedap bahkan basi. Dalam rapat koordinasi dapur sehat, Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infanteri Sigit Purwoko menegaskan, semua pihak diminta ikut mengawasi agar program ini berjalan lancar. Saat ini MBG telah menjangkau lebih dari 26.000 siswa dengan 9 dapur aktif, dan ke depan akan diperluas menjadi 32 dapur. Kita hadirkan semua stakeholder terkait, baik dari pemerintah kota, BPOPM, kemudian dari BPKP, dari Polresta. Semua kita sama-sama saling mengawasi, saling mengingatkan, sehingga terutama untuk kota Banjarmasin ini pelaksanaan MBG ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Itu keinginan kita. Makanya semuanya kita betul-betul kolaborasi, selalu berkoordinasi dengan melekat, biar bisa terwujud untuk Banjarmasin ini menjadi aman untuk pelaksanaan MBG. Mitra MBG Banjarmasin Tengah menjelaskan makanan basi bisa dipengaruhi faktor eksternal seperti terlambat disantap setelah distribusi. Karena itu, edukasi rutin diberikan kepada sekolah dan murid untuk menjaga kebersihan serta segera mengonsumsi makanan yang disajikan. Memang kami dari Mitra, karena memang background-nya di bidang kuliner, jadi kita sudah hampir 43 tahun itu pengalaman di bidang catering. Jadi atas dasar itu kami terapkan di MBG. Karena apa? Kami komitmen untuk menyajikan makanan yang memang sesuai dengan standar MBG. Dari sisi bahan baku, proses masak, sampai dengan bahan jadi dan siap distribusi ke sekolah-sekolah. Jadi kami sangat mengupayakan kualitas bahan baku terjaga dari supplier-supplier yang memang sudah mempunyai hubungan baik dan rekanan yang sudah sekian tahun. Karena kan dari situ kami juga bisa tahu standar kualitas bahan baku yang mereka jual. Karena dari situ juga kami sebagai acuan, makanan yang berkualitas, bahan bakunya juga harus bagus. Sementara itu, pengelola program juga berencana memberikan pelatihan khusus bagi relawan dapur, mengingat sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar yang belum memiliki pengetahuan kuliner secara mendalam. Fudail dan Federan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Pemerintah Kota Banjarmasin tanggung penuh biaya pengobatan anak dengan gizi buruk. Wali Kota pastikan tak ada warga terhalang biaya kesehatan. Festival Budaya Saijan ke-11 tampilkan karya 17 subsektor ekraf, jadi ajang kreativitas generasi muda Bumi Saijan.
Risma pimpin PWI Tanah Laut 2025-2028. Komitmen tingkatkan profesionalisme wartawan dan bersinergi dengan pemerintah. Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru Eka Saprudin memberikan pesan penting kepada seluruh kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa jabatan kepala dinas bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah dan tanggung jawab besar kepada masyarakat dan daerah. Sekda mengingatkan setiap pimpinan perangkat daerah harus menjalankan tugas dengan hati yang tenang, lurus, penuh integritas, serta menjunjung tinggi etika birokrasi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan. Menurutnya, ketulusan dalam bekerja akan melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Arahan ini disambut positif oleh jajaran kepala dinas yang menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kinerja serta menjalankan tugas dengan profesional dan berorientasi pada pengabdian. Ardiansyah dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pameran Ekonomi Kreatif Kota Baru resmi dibuka. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari mulai 21 hingga 24 Agustus ini menjadi ajang unjuk karya 17 subsektor ekonomi kreatif, sekaligus ruang inspirasi bagi generasi muda Bumi Saijan. Kepala Disparpora Kota Baru Sony Tua Halomoan menyebut pameran ini bukan sekadar etalase produk lokal, melainkan wadah ide, mimpi, dan semangat berkarya masyarakat. Menurutnya, ekonomi kreatif memiliki peran vital dalam membangun perekonomian daerah sekaligus memperkuat identitas Kota Baru. Acara pembukaan berlangsung meriah dihadiri sejumlah tokoh penting termasuk Ketua TPPKK Kota Baru Suci Anissa Rusli, serta perwakilan organisasi, perbankan, dan tokoh masyarakat. Pameran ini juga menjadi bagian dari Festival Budaya Saijan ke-11 yang masuk kalender Karisma Event Nusantara Kemenparekraf. Sony mengajak seluruh masyarakat hadir, menikmati karya sekaligus mendukung produk lokal agar semakin maju dan dikenal luas. Ardiansyah dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia
masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Pemerintah Kota Banjarmasin tanggung penuh biaya pengobatan anak dengan gizi buruk. Wali Kota pastikan tak ada warga terhalang biaya kesehatan. Festival Budaya Saijan ke-11 tampilkan karya 17 subsektor ekraf, jadi ajang kreativitas generasi muda Bumi Saijan. Risma pimpin PWI Tanah Laut 2025-2028, komitmen tingkatkan profesionalisme wartawan dan bersinergi dengan pemerintah. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Tanah Laut periode 2025-2028 resmi dilantik di Balairung Tuntung Pandang Pleh hari Senin pagi. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Provinsi Kalimantan Selatan Zainal Helmi dan dihadiri jajaran pejabat daerah mulai dari Bupati Tala Rahmat Rianto, Wakil Bupati Muhammad Zazuli, Kapolres hingga Dandim 1009 Pleh hari. Turut hadir pula tokoh masyarakat serta perwakilan berbagai instansi. Dalam sambutannya, Zainal Helmi menekankan pentingnya wartawan menjaga integritas dan profesionalisme dengan mematuhi kode etik serta lulus uji kompetensi wartawan sesuai regulasi Dewan Pers. Ia juga memberikan apresiasi kepada Bupati Tala yang dinilainya dekat dengan insan pers, bahkan mengusulkan namanya untuk penghargaan sahabat pers di Hari Pers Nasional mendatang. Sementara itu, Ketua PWI Tala terpilih, Risma menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak. Ia berkomitmen membawa PWI Tala menjadi organisasi yang solid, profesional, serta siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi simpun, maju, dan berkelanjutan melalui pemberitaan yang positif dan membangun. Tim Liputan, Kalsel Pos TV. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi.
berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Lutfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.